Kak, saya Siti Humaira, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi. Meminta waktunya sebentar untuk wawancara, boleh Kak? Ya boleh, silahkan. Ya. Kalau boleh tahu siapa namanya Kak? Jadi nama saya Katalia Katernaiki Marta. Kalau tahu mahasiswa atau sudah bekerja? Oh, saya sekarang masih mahasiswa Pak. Jadi di mana kuliahnya Kak? Saya mahasiswa di Ilmu Hukum Universitas Andalas. Bagaimana proses pembelajaran selama pandemi ini, Kak? Jadi, pembelajaran saya selama pandemi ini dilakukan secara online, baik menggunakan platform Zoom, Google Meet, ataupun hanya e-learning saja. Tapi, kebanyakan dosen lebih sering menggunakan e-learning. Kalau Zoom itu ada, tapi nggak setiap saat biasanya, begitu. Apa saja kendala yang Kakak hadapi selama daring? Kalau kendala dalam belajar secara daring, paling sih dalam membeli kuota untuk internet begitu sih Kak, sebelum dapat kuota dari bantuan Kemendikbud gitu. Terus paling kadang jaringan jelek, tapi itu jarang sih karena saya juga kebetulan tinggal di Kota Padang. Kalau misalnya di kendala di keuangan, yaitu karena kan pandemi ini kan kita banyak di rumah saja, jadi duit jajan itu juga nggak dikasih secara berkala seperti perkuliahan biasanya secara offline sebelum pandemi. Untuk biaya UKT semester kakak gimana? Saya membayar UKT besarnya itu sama aja seperti sebelum pandemi, nggak dapat pengurangan 50% atau berapa persen, karena syarat-syaratnya itu nggak terpenuhi oleh saya. Soalnya begini, yang dapat pemotongan UKT itu yang terkena dampak oleh COVID-19 seperti perusahaan, orang tuanya pilot atau begitu. Sedangkan nggak semua orang yang bekerja itu yang di suatu perusahaan besar yang bisa dikatakan pilot. Soal begini, orang tua saya itu juga terkena dampak perekonomiannya dari COVID-19. Cuma perusahaannya itu nggak bisa dikatakan pilot gitu, karena terkena dampak itu lebih ke proyek-proyeknya begitu. Kalau boleh tahu pendapatan sebulannya gimana Kak selama COVID ini? Jadi berhubung saya masih diberi jajan oleh orang tua selama COVID ini karena kuliah di rumah saja, jadi jajan saya itu berkurang sesuai ketika saya meminta duit baru dikasih gitu Pak. Kalau pengeluarannya gimana Kak? Kalau pengeluaran lumayan banyak sih Pak, pertama untuk kuota internet sebelum kuota bantuan dapat, terus terkadang masih ada keluar gitu kan Kak untuk ke kampus, jadi keluar juga duit ke ongkos gitu sih Pak. Apa saja keluh kesah kakak selama pandemi? Keluh kesah yang paling terasa itu selain pertama ya jelas karena kita bisa di rumah doang, nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi semua kegiatan yang banyak itu dan yang padat itu dipindahkan semua secara online, dan itu bukan lumayan tapi emang bikin pusing juga gitu, karena mengadaptasikan kegiatan yang biasanya dilakukan secara offline dan sekarang itu dilakukan secara online. Terus juga ya paling di keuangan sih, karena kebanyakan orang pun juga terkena dampak perekonomiannya karena COVID-19 kan. Cuma ya begitu deh. Apa saja kiat kakak menghadapi situasi di masa pandemi? Kiat saya selama pandemi itu karena di rumah saja, jadi ya saya berusaha produktif seperti mengikuti lomba. Terus juga saya masih menjalankan proker dari organisasi saya begitu, dan ya belajar hal-hal baru seperti bahasa. Terus juga saya sekarang lagi merintis usaha sih, usaha kecil-kecilan semenjak COVID-19 gitu. Terima kasih. Terima kasih waktunya Kak. Permisi Bu, saya Siti Humaira. Saya mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Apakah boleh meminta waktu Ibu sebentar? Ya, nggak apa-apa, boleh. Apakah boleh saya mewawancarai Ibu? Boleh. Jadi gini Bu, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa ya? Ibu rumah tangga sekalian jualan sedikit-sedikit. Jualan apa itu Bu? Tembakau. Ya, seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian. Apakah virus ini memberikan dampak bagi Ibu? Ya, berdampak sekali. Apa aja itu Bu? Ya, kok pembeli kurang, mungkin karena ada
ekonomi masyarakat itu menurun, jadi pembeli juga menurun. Tambah pula ini apa-apa semua mahal. Jadi kita jual juga, kalau nggak dinaikin harga kita nggak beruntung, dinaikin harga pembeli kurang. Iya Bu. Apakah ada usaha lainnya yang Ibu lakukan? Tidak, ini aja. Apa rencana Ibu ke depannya? Rencana jalani aja hidup apa adanya. Kalau apa sekalian apa sambil berdoa, mudah-mudahan apa wabah ini berakhir. Dengan berakhirnya wabah ini kan ekonomi kita akan apa istilahnya udah maju, apa ini minimal pulang modal lagi gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Ibu semakin lancar. Amin amin robbal Amin. alamin. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Sri Humaira, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi. Meminta waktu kakak sebentar untuk wawancara boleh kak? Tahu siapa namanya kak? Nama saya Rifani. Mahasiswa atau sudah bekerja kak? Saya mahasiswa. Dari mana kak? Dari Universitas Negeri Padang. Kalau Bagaimana proses pembelajaran selama pandemi ini, Kak? Proses pembelajaran selama pandemi untuk di universitas saya yaitu menggunakan sistem daring, yang mana sistem daring ini dilaksanakan melalui e-learning dan video conference. Kalau untuk di e-learning biasanya tenaga pendidik memberikan tugas dan mengadakan diskusi online di sana. Kalau untuk video conference biasanya universitas saya menggunakan Zoom Meeting, Google Meet dan semacamnya untuk memperjelas pemaparan. Apa saja kendala yang kakak hadapi selama daring? Kendala yang dihadapi selama daring menurut saya itu ketidakefektifan proses belajar mengajar. Yang mana situasi di kampus, situasi di sekolah, dengan situasi yang ada di rumah itu berbeda. Yang dapat menyebabkan fokus tidak fokusnya proses belajar. Untuk biaya UKT semester kakak gimana? Untuk UKT kalau semester ini sepertinya sama dengan kuliah-kuliah offline sebelumnya. Tapi kalau misalnya untuk semester kemarin ada keringanan sedikit, yaitu dengan penurunan UKT dan penyicilan UKT 50%. Kalau untuk semester ini sebenarnya tidak ada akses itu, tidak ada pilihan itu. Sepertinya emang full gitu bayar. boleh tahu pendapatan selama COVID gimana ya kak? Pendapatan kayaknya tersendat deh. Susah. Untuk pekerjaan juga terhambat sekarang. Kalau pengeluarannya gimana kak? Lebih banyak atau gimana? Kalau di pengeluaran pasti banyak ya. Cuma kalau di masa-masa sekarang ini pastinya kita harus membatas-batasi lah. Apa saja keluh kesah kakak selama pandemi? Keluh kesah saya selama pandemi mungkin semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena kalau dilihat-lihat untuk pendidikan dan untuk kegiatan-kegiatan mungkin bisa dibilang kurang efektif ya, karena tidak adanya interaksi secara langsung, cuma dilaksanakan dengan video conference dan itu juga menurut saya itu tidak efektif. Apa saja kiat kakak menghadapi situasi di masa pandemi? Kiat selama pandemi kalau untuk saya pribadi itu dengan tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap produktif dan tetap berdoa. Terima kasih atas waktunya.